Nah, semangat yang ada. Sudah siap, Aul? Siap. Oke, kalau begitu. M7, Swiss Stage, mana suaranya? Wow. Penuh ya pastinya untuk mendukung tim tuan rumah. Hore. Hore, tapi ini dia untuk di game yang pertama. Atau match pembukaan kita ya untuk di hari pertama Swiss Stage ini. Dan kembali lagi melihat Kadita yang sudah lama tidak muncul juga. Dan tidak lupa bahwa Kadita ini adalah salah satu hero yang cukup ikonik ya untuk... Yap, itu baik. Sementara sekarang Skylar mencoba untuk maju ke area terdepan dengan area BMI tadi yang dimana dia berpindah tempat. Dan Skylar dengan flicker yang sudah dimiliki harus dikeluarkan. Biasanya Skylar kalau masih belum terlihat adanya first blood sama sekali. Yep. Mereka masih bermain dengan cukup aman walaupun Kazue sudah mulai bergerak ke atas. Oke, Lutfi mulai bergerak. Apa yang akan terjadi? Lutfi satu track dan first blood menjadi milik dari Kazu. Sementara tempatnya berbeda, Keyboy mencoba tadi mendapatkan Kara Identity dan juga wave minion yang sudah diamankan. Sans level 4 siap bertarung di area dari Turtle itu sendiri. Sementara sekarang coba lihat apa yang akan terjadi. Waktar harus merasakan akibatnya. 3 player berbeda mencoba untuk bisa membalaskan keadaan. Apa yang akan terlihat? Keyboy-nya down. Exi, Kazu dan juga Identity mereka menguasai di area turtle-nya. Sementara sekarang Exi mencoba untuk bisa maju dan juga mengamankan karya dari Purple Buff. Wah sakit banget damage dari Identity. Tadi dia nge-IMU terhadap Rough Wave yang dimiliki oleh Sun. Sampai akhirnya Keyboy pun hilang seketika. Lutfi tadi pas di geng dia nggak buka flicker. Karena mungkin dia tahu juga ini ada Flying Cloud. Dia bisa nge-reach lagi ke arah turtle-nya dengan cukup cepat. Tapi Boostgate mereka memiliki setup yang begitu manis. Walaupun turtle berhasil mereka dapatkan. Gold juga sekarang mereka pimpin. Tapi kalau misalkan nantinya dibawa ke arah metode late game pun. Ini bakal menjadi tanyanya besar. Karena sama-sama punya kekuatan loh. Ya jujur aku ngelihat kayak mungkin Onyx udah ngelepasin turtle-nya aja. Dan sekarang Yap, ada satu bantingan, sudah slap. Waktar kembali menjadi korban. 2 player mencoba untuk bisa mendekat. Ada Kazu balik lagi, Quad Shadow-nya masih selamat. Sementara Identity, hehe, main trampolin nih. Wes, tempat yang berat, Lutfi. Hampir saja. Hampir ya, flicker untungnya tapi 1v1 di arah bottom lane dan sebenarnya sama-sama membawakan emblem fighter nih, cuman Kari. kurang point kill mungkin bakal jadi priority-nya. Sementara sekarang terlihat ada 1, 2, 3, 4 player yang dimiliki oleh Boostgate. Mereka sudah mulai berkumpul, bahkan sekarang 5 player. Mereka berada di dalam satu area yang sama. Seperti apa kejadiannya akan terlihat karena 3 player yang dimiliki oleh Onyx sudah mulai mendekat ke area turtle. Waktar masih melihat dari kejauhan. Identity, mereka perlahan tapi pasti sudah mulai maju. Regi Sensor masih dikeluarkan dan turtle-nya berhasil sudah diamankan pula. Kazunya berhasil tapi Waktarnya berhasil langsung dihilangkan untuk ketiga kalinya. Apa yang akan terjadi? Karena sekarang terlihat ada X yang benar-benar menghancurkan tadi area mid. Walaupun belum ada korban yang terlihat, namun Skylar di bagian bawah satu yang terakhirnya. Skylar menjadi korban pula. Boostgate. Wow, Ini boost yang luar biasa dari Boostgate ya. Mereka bawa 1000 gold. Mungkin mereka akan lebih sering main ke side lanes. yep, Lutfi sendirian harus melawan 2 orang berada di dalam satu lane yang sama. Lutfi ada shadow kill. Kembali Lutfi satu persatu. turret ini bakal menjadi objektif berikutnya yang diinginkan oleh Boostgate. Oke, sementara sekarang Keyboy sudah mulai mendekat. Akankah ada tsunami slam? Tapi sekarang Purify sudah ke-trigger. Raging Sandstrom dikeluarkan. Keyboy-nya tertinggal. Apa yang terjadi? Tidak ada pull up damage. Desperate move yang terlihat yang dilakukan oleh Keyboy. Ya bermula dari Bilang mereka akan lead 1000 gold ke atas. Kalau dapat turtle bisa 2000 sampai dengan 3000. Oke, baru sekarang Turtle kembali berhasil langsung diamankan dan goldnya. Walaupun tadi mendadak ya dikejar habis-habisan kayak begitu dan Identity sudah mendapatkan Rock Wave. Oh, ditambah lagi ada 2 Purify. Jadi nggak bisa langsung target ke damage dealer. Yap, siapa yang akan menjadi korban? Purify langsung digunakan tadi, namun sekarang dikumpulkan dia Rami begitu jatah di pergerakan dari seorang Keyboy. Harus merasakan akibatnya. 4 player tersisa dari Onika ini. Wah, itu Iya. nyebelin banget loh bro. Dan kalau mau butuh damage, pakai Heaven's Wrath. Udah cukup banget untuk bisa langsung burst ke belakang. Karena convert damage-nya dari HP ke damage itu sakit banget. Yap, sementara sekarang ada Rock Wave tadi yang udah langsung dikeluarkan oleh Sans. Waktar semakin dekat lagi menuju area defensif terakhir yang dimiliki oleh Onikaidi. Sementara sekarang BMI. Skylar harus mundur terlebih dahulu dan Lutfi menjadi satu sasaran empuk dengan Kari yang sudah tadi mengaktifkan ke arah dari keseluruhan skill yang dimiliki. Tapi untuk sekarang RX cukup santai dulu. 10 menit. 6.000 perbedaan sekarang hanya menyisakan 3 base turret aja untuk Onyx ID.
Mereka benar-benar masih belum bisa berbuat banyak. Dan Oke, ada satu orang korban berhasil langsung ditangkap dan Walker masih berhasil kabur. Ada beberapa soft skill tadi udah langsung dikeluarkan oleh Oni ID. Dan ini bukanlah menjadi hal yang baik untuk mereka. Apa yang akan terlihat? Karena Kiboy-nya masih bisa selamat, tapi Lutfi diserang dengan speed like wheel begitu menyakitkan. wah, hati-hati Lutfi juga lama-lama bisa babak belur. Ini udah pasti babak belur dengan perbedaan level yang jauh banget juga dari RX. Level 11 dan juga level 15 atributnya jauh. Sekarang item dari RX juga bagus. Wah. Mereka akan melakukan sebuah pertempuran. Coba lihat RX yang masih free. Kiboy-nya pun langsung down. Akankah mereka masih mencoba peruntukan dari pihak KD? Mereka udah kehilangan Kiboy. Quantity-nya kalah. Lutfi-nya mundur. Lord-nya berhasil diamankan oleh Busquets. Oh, karena Skylar tadi show dan San, Shadow Kill. damage-nya terbagi. Masih berhasil Waduh. kabur tapi tidak. Untuk waktu yang lama Sansya pun menghilang. Dua player lenyap. Dan Oke. Ada sebuah stropin yang langsung dilakukan begitu baik aksi. Bahkan tuh sekarang ada behind ada juga tadi udah dilakukan dengan blazing no. Skylar down. What happened? 3 base turret sekarang terbuka. Lord di tangan dari Busquets. 8.200 gold yang sekarang dipimpin. Sebuah kesabaran dari Busquets untuk tarik ulur Lordnya. Di saat Skylar Show di bawah mereka gas dan makan Kiboy duluan, bro. Waduh. Oke, kembali lagi Exi melakukan sebuah hal yang sama. Tapi Lutfi-nya harus mundur terlebih dahulu. Lutfi udah gak bisa lama-lama lagi untuk bisa menerima damage sebegitu banyak. Tapi Kazunya akhirnya bisa langsung ditaklukkan. Akhirnya Kazunya berhasil langsung dirumpuhkan. Tapi Lord akan masuk lewat atas. Lord akan hadir untuk bisa membantu. Kairi pun hadir kembali guna untuk bisa memutarkan area defensifnya. Dan Oni Kaidi masih bertahan. Masih bertahan harusnya karena ada Skylar juga yang spawn. Tapi base turret bottom lane akan coba didorong. Oke. Identity. Sepertinya Busquets satu persatu menunjukkan sebuah celah dari mereka sendiri. Iya pastinya adrenalin ya. Buat bisa nangkap karinya tapi aduh Lutfi bonyok banget. Yep. Lutfi masih bisa nge-regen SP yang dia milikin. Masih cukup santai mereka tapi RX sendirian pede banget guna untuk mempertahankan Lord yang tepat berada di depan dari Busquets Esports. Sementara Lutfi pasang badan di tempat yang berbeda. Akankah berhasil mendapatkan ke arah Walker. Sementara sekarang X-nya masih mundur sedikit menyisakan 4 player tapi stopnya begitu menyakitkan. Hanya saja Lutfi di tempat yang berbeda. Sansya pun down. 1 untuk 1 sejauh ini tapi Blessing Duet dikeluarkan oleh Skylar. Begitu baik namun tempat yang berbeda. RX-nya pun down. Web minion di area defensif Onyx pun belum menjadi sebuah halangan mereka. Wah ini waktunya untuk Skylar akhirnya punya kesempatan dan item untuk akhirnya bisa membuat dari Busquets kehilangan 4 pemain. Itu dia sebuah kesabaran dan komunikasi yang dijalankan oleh Onyx. Dibuka dengan satu Mountain Shocker. Ke-reveal keberadaannya di mana Walker gak ada temennya yang mendekat. Ya, gak punya backup yang begitu dekat, tapi di bagian top lane harus hati-hati karena Harus sepertinya hati-hati. ada wave minion Kazu. Oh ketahuan. Terdetek dengan ada Mountain Shocker, mereka sadar dan langsung ngambil alih Lord kali ini. Tidak Ya. perlu Lord evolve, mereka perlu Lordnya terlebih dahulu untuk bisa push 3. Soalnya ada yang bisa ngejutin kan kalau ya RX hampir saja menjadi korban tapi sekarang Lutfi-nya masih berusaha untuk bisa kabur. Mereka pun harus waspada terhadap pergerakan dari Exi. Sementara sekarang dari Walker-nya tertinggal sendirian tapi masih ada pergerakan rekan-rekannya yang emang bisa melihat. sebenarnya gold sekarang udah gak jadi pengaruh ya. Yap. Oke, apa yang akan terjadi sementara? Tsunami slap-nya, Exit down. Menjadi sebuah keuntungan kali ini Oni Kaidi. Mereka mendapatkan satu orang yang memilih Exis yang begitu mengerikan. Namun Kazuna di Quad Shadow dan juga Phantom Shuriken dipadu-padankan guna untuk bisa mengantarkan damage-nya. Oke, itu bagus banget pastinya untuk dapetin XC ya. Walaupun kalau kita bicara tentang adanya power dari kedua belah marksman, RX punya damage yang nyata, tapi dia single target bro. Ditambah lagi kalau kita ngomongin soal Kari ya, banyak orang bilang Kari kalau udah keluarin ultimate speed light wheel, dia selesai. Dia harus mundur dulu untuk recovery. Walker setengah darah. Sakit banget damage-nya. Tapi nggak kalah sakit ternyata karena men-trigger Rose Gold Meteor barusan. Dari Ocean Ode ini miliki sama Sans. Pedes ya, pedes. Udah, karena ya udah seimbang pasti dari segi itemnya juga. Cuman kalau ngeliat dari 3.400 sekarang yang dipegang sama Onyx. Ada konsil tapi Lutfi langsung membuat sebuah barikan. Dan Lordnya berhasil diamankan oleh Kairi. Sementara sekarang coba lihat Walkernya pun masih berhasil menyelamatkan diri dengan quicksand gun yang dimiliki. HP-nya bertambah kembali. Identity tadi ngecek karena rumputan. Masih ada Lutfi. Identity menjadi orang terdepan. Gagal seperti yang mendapatkan player-player dari Oni Kairi. Iya dan jangan lupakan Busquets ini best of one ya.
Jangan sampai apa yang terjadi di wildcard dengan kayak tergesa-gesa, Yap. tabrak aja. Ini terjadi. Iya, hanya karena mereka kehilangan momentum di bagian base di depan Onyx. Yang mereka terlalu terburu-buru, tapi sekarang Lord Evolve, ingat, ini mereka bisa ditabrak loh. Karena kebetulan dari Kiboy-nya juga ready dengan Flicker. Oke. Sementara Kiboy ready dengan flickernya, ready dengan tsunami slamnya. Kiboy yang masih mencari celah. Siapa lagi akan menjadi korbannya? Hehe. Dan itu dia Wakternya pun down. Wakter bola sempat hilang kalah dari sisi Wakter. Tapi ternyata untuk kali ini ada tsunami slam. Dan itu dia. Eksinya down. Tapi masih ada immortal. Flicker bola langsung dikeluarkan. Sementara Erek dengan satu win of net. Tadi langsung dikeluarkan. Namun untuk sekarang. Coba lihat Identity. Mengamankan tadi dengan satu tsunami slam yang udah langsung diambil pula. Sanche pun masih selamat. Tapi di bagian belakang ada Petrify udah langsung dikeluarkan. Dan sekarang eksinya masih berusaha bisa mundur. Pertempuran tempat terjadi di dalam area defense yang dimiliki oleh Busquets di spawn. Dan mereka pun masih bertahan sejauh ini. Satu game saja. Dan ini pun semuanya belum berakhir. 22 menit dan masih berjalan. Ini bayangkan ini adalah runner up dari Turki. Runner up. Runner up. Siap-siap Alter Ego, kamu harus semangat. Iya juga ya. Oke, tapi Modern Shocker. Oke, berhasil ngebanting. Tidak ada follow up damage. Tidak ada follow up damage. Tidak ada backupan sepertinya Ul. Tidak ada sama Tidak ada sekali. backupan. Follow up damage-nya full tadi dari Onyx. Selesai. Dan yang dapat adalah player kuncian ya. Bisa Ya. dikatakan Exi menjadi salah satu initiator juga untuk Busquets. Di menit 23, spawn time-nya udah 50 detik plus. Dan kali ini Onyx mereka unggul dari segi jumlah. Mereka bisa langsung eksekusi menuju ke arah Evolve Lord yang kedua. Oh, di-trap kah? Di-trap kah sama Sans untuk Oke, Kazuya? Kiboy ada di rumputan tengah Luffy. Sementara sekarang di bagian bawah. Coba lihat akan ada 1v1 situation antara Sans dan juga Kazu. Tapi ketahuan. Squad Shadow ketahuan. Sans yang mundur kembali. Dan sedikit lagi Lord akan menjadi milik dari Kairi harusnya karena dialah pemegang satu-satu. Tapi ternyata berhasil diamankan oleh RX. Mereka pun langsung saja mundurnya juga. Mengamankan diri Squad Shadow. Phantom Shuriken bantingan dari Kiboy tidak mendapatkan siapapun Identity. Tidak selamat. Last hit dari RX yang Kok akhirnya membuat bisa? dari Evolve Lord jatuh ke tangan. Kan menerima gempuran yang begitu menyakitkan dari Busquets. Wih, Skylar. Sudah bocor sepertinya Exi. Wah, Kalinya ketahuan. bertemu tapi tempat berbeda Sans. Dicek. Angle-angle kayak gini yang benar-benar Kazuya game sense juga tinggi banget berarti Tinggi ya. banget, tapi Tadi dia tidak- mau di-trap, Iya, ketahuan. tapi setidaknya Sansnya ngasih waktu Ul. Dari Traceless dan juga dari Mountain Shocker Duration. Yang penting dia tetap bisa nge-reveal posisi dari lawannya. Dan lihat Kiboy. Wah, ada flicker, langsung berhasil membanting. Dan itu dia target utama. Tapi masih ada immortal tadi udah langsung dikeluarkan pula. Dan sekarang Kazuya pun langsung menggila dengan sangat cepat. Mission complete. Tapi ternyata pemain-pemain dari Busquets mereka pun masih memberikan perlawanan. Blazing to win from Skylar pun langsung dikeluarkan. Tapi sejauh ini ada Luffy yang menjadi korban pula. Erek dan Identity mereka berdekatan. Mereka berusaha untuk bisa mempertahankan dirinya masing-masing. Mereka akan stay di dalam base. Mereka akan menunggu Onyx bergerak. Dan mereka akan mencoba untuk membalikan keadaan dengan Exi yang dimana dalam 1 menit ke depan dia baru punya flickernya. Yes, tapi ini masih ada sedikit waktu ya, 20 detik lah untuk menunggu Lordnya hadir dari sisi Onyx. Dan itu pun adalah waktu yang dibutuhkan untuk Busquets. Mereka menunggu mau player-player. Ada konsil kembali, coba lihat Kiboy. Kiboy mencari kelah, Kazu sendirian di bagian atas. Kiboy sesaat lagi. Pergerakan seperti apa akan mereka berikan? Iya, flickernya ready juga ya dengan adanya Tsunami Slam. Bisa banget target langsung ke arah Kazuya. Kalau misalkan try ke RX-nya masih belum berhasil, tapi Lord masuk. Sementara sekarang Lordnya akan masuk dan juga Sans mencoba peruntungan dengan Rocket tapi nggak ada connect. Tapi waktunya mundur dan Pesnya pun terbuka lebar. Kazu down dan Nordic membalikkan keadaan. Epic comeback yang terjadi oleh Onyx. Mereka masih kuat. Mereka masih mampu untuk bisa menunjukkan untuk satu kemenangan sebagai tuan rumah di match perdana mereka.